Dikisahkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila hendak bepergian terlebih dahulu melakukan undian di antara para istrinya, maka siapapun di antara mereka yang keluar namanya dalam undian itu, Rasulullah SAW membawanya pergi bersama beliau. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa lalu Rasulullah SAW melakukan undian di antara kami para istri untuk menentukan siapa yang akan menemaninya di antara kami dalam peperangan yang akan dilakukannya. Maka keluarlah bagian itu, lalu aku berangkat bersama Rasulullah SAW. Demikian itu terjadi sesudah diturunkan ayat hijab, dan aku dibawa di atas tandu atau sekeduku dan beristirahat di dalamnya. Maka kami pun berangkat, dan ketika Rasulullah SAW telah menyelesaikan tugasnya dalam perang itu, dan kami pun kembali serta berada di dekat Madinah, maka di suatu malam beliau menyerukan kepada rombongan untuk berangkat. Ketika seruan berangkat telah dikumandangkan, aku bangkit dan berjalan sampai melewati barisan pasukan. Setelah aku penuhi hajatku, maka aku kembali ke tandu atau sekeduku, dan aku memegang dadaku. Ternyata kalung manik-manikku telah terputus dan terjatuh. Maka aku kembali ke tempat aku buang hajat tadi dalam rangka untuk mencari kalung itu, sehingga aku terlambat karena mencarinya. Lalu datanglah rombongan yang membawaku, dan mereka langsung mengangkat sekeduk atau tanduku, lalu menaikkannya ke punggung unta yang menjadi kendaraanku. Sedang mereka mengira bahwa aku masih berada di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kaum wanita pada saat itu bertubuh kurus-kurus, tidak berat dan tidak gemuk, karena daging mereka hanya makan sedikit. Maka kaum yang mengangkat tandu atau sekeduku itu tadi tidak merasa aneh dengan keringanan sekeduku atau tanduku ketika mereka mengangkatnya dan menaikkannya ke punggung unta. Sedang aku adalah seorang wanita yang berusia sangat muda. Mereka langsung memberangkatkan untaku dan melanjutkan perjalanannya. Aku baru menemukan kalungku setelah pasukan melanjutkan perjalanannya, dan aku mendatangi tempat mereka. Ternyata mereka sudah tidak ada di tempat itu, yang ternyata sudah kosong dan tiada seorang pun yang tertinggal. Maka aku menuju ke tempat aku beristirahat dengan harapan bahwa aku akan ditemukan oleh mereka, dengan harapan bahwa kau akan merasa kehilanganku, lalu akan kembali menjemputku lagi. Ketika aku sedang duduk di tempat beristirahatku itu, tiba-tiba mataku mengantuk. Akhirnya aku tertidur, dan tersebutlah bahwa Sofwan bin Mu'attal beristirahat di belakang pasukan, dan dia melanjutkan perjalanannya di malam hari. Lalu ia sampai ke tempat aku berada, dan dia melihat sosok manusia yang sedang tidur dalam kegelapan malam. Itulah aku. Ia mendatangiku dan mengenalku ketika dia melihatku, karena dia pernah melihatku sebelum diturunkannya ayat yang memerintahkan untuk berhijab. Dan aku terbangun ketika mendengar ucapan istirja'nya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
begitu ia mengenalku. Maka dengan segera aku tutupi wajahku dengan kain jilbabku. Demi Allah, dia tidak berkata kepadaku barang sepatah kata pun, dan aku tidak pernah mendengar ucapan yang keluar darinya selain dari bacaan istirjanya tadi saat dia menurunkan unta kendaraannya, dan unta kendaraannya merundukkan kaki depannya, lalu aku menaikinya. Sofwan berangkat seraya menuntun unta kendaraannya hingga kami sampai ke tempat pasukan berada sudah mereka turun untuk istirahat di waktu tengah hari. Maka binasalah orang yang binasa berkenaan dengan peristiwa yang kualami itu, dan orang yang menjadi sumber berita bohong atau hoax itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salam. Dialah yang berperan bagi tersebarnya berita bohong itu. Kami tiba di Madinah, dan aku sakit selama kurang lebih 1 bulan sejak kedatangan aku itu. Sedangkan orang-orang ramai membicarakan tentang isu yang disebarkan oleh para penyiar berita bohong, dan aku sendiri tidak merasakan adanya berita bohong itu. Dalam sakit itu, aku merasakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kebiasaannya. Aku tidak melihat lagi kasih sayang beliau saat aku sedang sakit, melainkan beliau hanya masuk dan bersalam serta mengucapkan, "Bagaimanakah keadaanmu sekarang?" Sikap tersebut membuat aku curiga, dan aku tidak merasakan adanya berita buruk yang ditujukan terhadap diriku sendiri. Dan ketika aku telah sembuh dari sakit, aku keluar bersama Mistah menuju ke arah Manasik, tempat kami biasa membuang jajan. Kami tidak keluar ke tempat itu melainkan hanya malam hari. Demikian itu terjadi sebelum kami membuat kampus di dekat rumah kami. Saat itu keadaan kami sama dengan keadaan orang-orang Arab dahulu dalam hal membuang jajan, yaitu di tempat yang jauh dari keramaian manusia, karena kami merasa terganggu dengan adanya kampus di dekat rumah kami. Aku berangkat bersama Mistah. Ketika aku bersama dengan anak perempuan Abu Rahim alias Mistah kembali menuju ke rumahku, setelah kami selesai dari urusan kami, tiba-tiba dalam perjalanan kembali itu, Mistah kain kerudungnya tersangkut. Maka ia berkata, "Celakalah Mistah." Aku berkata kepadanya, "Alangkah buruknya ucapanmu itu. Kamu berani mencaci seorang lelaki yang ikut dalam perang Badar." Ibu Mistah menjawab, "Wahai saudaraku, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakannya?" Aku bertanya, "Apakah yang telah dikatakan oleh Mistah?" Maka Ibu Mistah menceritakan kepadaku isu yang disebarkan oleh para penyiar berita bohong atau berita hoax itu, sehingga sakitku kambuh lagi dan bertambah parah. Ketika aku sampai di rumah, Rasulullah SAW masuk menemaniku dan mengucapkan salam serta bersabda, "Bagaimanakah keadaanmu?" Maka aku berkata kepada beliau, "Izinkanlah aku menemui kedua orang tuaku. Aku bermaksud mengecek berita tersebut dari kedua orang tuaku." Dan Rasulullah SAW mengizinkan aku menemui mereka. Ketika sampai di rumah kedua orang tuaku, aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibuku, mengapa orang-orang ramai membicarakan perihal berita bohong itu?" Ibu menjawab,
"Wahai anakku, tenangkanlah dirimu. Demi Allah, tidak sekali-kali ada seorang wanita yang cantik menjadi istri seorang lelaki yang sangat mencintainya, sedangkan lelaki itu mempunyai istri-istri yang lainnya, melainkan istri-istrinya yang lain pasti banyak menggunjingkan tentangnya." Lalu aku berkata, "Subhanallah, orang-orang ternyata ramai membicarakanku." Maka malam itu aku menangis terus hingga pagi harinya tanpa tidur, dan pada pagi harinya aku menangis lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Saat wahyu datang terlambat dengan maksud meminta pendapat dan saran keduanya tentang menceraikan istrinya, Usamah bin Zaid hanya mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW menurut apa yang diketahuinya bahwa istri beliau adalah wanita yang bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Dia adalah orang yang menyukai keluarga Rasulullah SAW. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, mengenai istrimu sepanjang pengetahuanku baik-baik saja." Sedangkan Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersempit dirimu. Wanita selain dia banyak, dan jika engkau tanyakan kepada sebelah wanita itu, tentulah dia akan membenarkan berita itu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah dan bersabda kepadanya, "Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan pada diri Aisyah?" Barirah menjawab, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, aku tidak mempunyai pendapat lain tentangnya yang aku sembunyikan, melainkan dia adalah seorang wanita muda yang masih berusia remaja. Dia tertidur lelap melupakan aturan roti suaminya, lalu datanglah seorang yang lapar dan langsung memakannya." Maka hari itu Rasulullah SAW bangkit untuk menyangkal berita dari Abdullah bin Ubay bin Salul